Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat pagi. Hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Bapak Ibu, rema yang kami dapatkan hari ini Bapak Ibu, waktu kami berdoa tadi, bahwa kita perlu tetap waspada sebagai anak-anak Tuhan hari ini, oleh karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, bahkan dikatakan dalam Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin adalah Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua yang dipimpin oleh Roh Allah, Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian, sangat sulit bagi iblis, bagi setan, untuk bisa menjatuhkan kita, terutama membawa kita jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Secara sengaja begitu, saudara sekalian. Tapi tadi pagi pernyataan Tuhan itu, haleluya, ini perlu kita waspada hari-hari ini, saudara sekalian ya. Jangan over confidence ya, Bapak Ibu. Maksud saya adalah meskipun setan tidak bisa menjamah kita, Bapak Ibu, bahkan tidak bisa menggoda kita untuk supaya kita jatuh di dalam dosa, katakanlah dosa perzinahan, dosa apalah, Bapak Ibu, dosa apa saja, Bapak Ibu, ya. Tapi satu yang bisa dia buat, yang sangat halus dan sangat apa namanya, yang sangat licin, Bapak Ibu. Haleluya. Apa itu, Bapak Ibu? Dia akan buat kita sibuk, Bapak Ibu. Sangat sibuk dengan agenda pribadi, termasuk agenda pelayanan, Bapak Ibu, yang sudah begitu terjadwal dengan rapi, ya. Sampai Roh Kudus pun tidak boleh mengganggu, Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu ya, saudara sekalian, ini yang Tuhan ingatkan kepada saya dan istri ya, tadi pagi waktu kami berdoa. Ini harus disampaikan kepada anak-anak Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan bicara pernyataan Roh Kudus ya. Kita itu bahkan banyak sekali sudah terseret, Bapak. Tidak menyadari tapi sudah terseret. Sudah terseret dengan tipu muslihat iblis. Apa itu, Bapak? Dia buat kita sibuk, Bapak. Misalkan dengan hobi kita, Bapak. Dengan agenda kita, kegiatan kita, semua aktivitas. Ya. Tuhan ingatkan hal ini. Lalu, karena saking sibuknya, Bapak, saudara sudah kehilangan waktu saudara, waktu yang sangat berharga, waktu-waktu khusus saudara yang dulu saudara lakukan. Haleluya. Itu saudara sudah kehilangan. Saudara lupa, kita lupa bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan, dipilihnya untuk dijadikan apa, Bapak? Penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ini sudah mencakup semua hal dalam kehidupan kita, semua aspek dalam kehidupan kita ini, saudara sekalian. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi kita tidak boleh kehilangan waktu-waktu khusus kita, Bapak.
Saya sangat percaya, saya setuju. 1 kali 24 jam kita intim dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu. Jangan terjebak di dalam aktivitas kesibukan kita, Bapak Ibu. Ya kan? Saking sibuknya selama 1 hari, Bapak Ibu. Saudara kecapean. Tuhan sudah berbicara, bangun-bangun anak. Masuk. Naikkan pujian, penyembahan, naikkan doa. Tapi roh kita itu tahu, Bapak Ibu, peka. Tapi kita tidak ada kekuatan sama sekali. Tubuh kita begitu lemah, Bapak Ibu. Oleh karena padatnya agenda, padatnya kegiatan, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, ini saya mengingatkan hal ini, Bapak Ibu. Tuhan sesungguhnya mau berbicara di jam atau di saat itu, saat Roh Kudus mau berbicara, kita tidak bisa karena tubuh kita lemah. Ya, haleluya. Saya teringat kisah di mana di Taman Getsemani, di malamnya, detik-detik di mana Yesus ditangkap, Bapak Ibu. Dia berkata kepada murid-murid, berjaga-jagalah dengan aku, kan? Begitu. Sampai berapa kali kan Tuhan mengatakan. Lalu Tuhan mendapati mereka, Yesus mendapati mereka, murid-muridnya apa? Tertidur, Bapak Ibu. Dia berkata kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, haleluya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Haleluya. Wow. Mari kita renungkan hal ini, Bapak Ibu. Itu dulu waktu menjelang kematiannya, Bapak Ibu. Haleluya. Dan sekarang ini, Bapak Ibu, menjelang kedatangannya yang kedua kali. Hal yang sama yang Tuhan mau dari kita. Mari kita berjaga-jaga 1 jam saja, Bapak Ibu. Sebenarnya itu bahasa apa ya, 1 jam itu. Tuhan mau itu lebih, tidak hanya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada waktu-waktu spesial kita di mana kita di saat-saat itu kita membebaskan diri kita ini dari segala bentuk kesibukan, Bapak Ibu. Pribadi, suami, istri, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk suami istri, Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa kita adalah satu. Saudara sudah disatukan. Jadi di hadapan Tuhan, suami dan istri bukan lagi 2, Bapak Ibu. Tapi sudah 1. Haleluya. Sehingga pujian penyembahan, saudara yang dinaikkan itu, yang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi hal ini yang mau saya bagikan di saat ini, mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak terkecoh, Bapak. Iblis sangat tidak mungkin dia bisa menjebak, bahkan dia bisa menyeret kita untuk berbuat dosa secara terang-terangannya. Karena hidup saudara ada proteksi, ada pagar perlindungan yang menyertai, yang ada di sekeliling kehidupan pribadi Anda, rumah tanggamu, pekerjaanmu, dan semua yang saudara lakukan dalam kehidupan setiap hari. Jadi jika saudara adalah anak Tuhan, haleluya, yang masih murni sampai hari ini, hal ini kami ingatkan. Mari kita waspada. Jangan kita terjebak dalam kesibukan. Kesibukan yang lalu kita kehilangan waktu-waktu yang berharga. Kehilangan waktu-waktu khusus kita yang kita lakukan. Karena waktu-waktu bersama dengan Tuhan itulah kekuatan kita, Bapak. Doa penyembahan kita. Itulah kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.